ruangannya kecil, terbatas. Maka para produsen smartphone itu ketika merancang smartphone tersebut, ya, itu sudah memperhitungkan ruangan, itu yang nomor satu. Jadi kalau kalian usul ganti modul kamera, tambah memori, ganti baterai, itu harus diperhatikan dimensi ruangannya. Karena kalau kalian buka smartphone kalian, itu di dalamnya itu sudah sangat mepet. Tidak ada lagi ruang kosong. Ya, itu pertama. Kedua, terkait dengan misalnya penggantian baterai atau ada yang usul ganti chipsetnya, ya, prosesornya di-upgrade. Nah, itu juga harus banyak diperhatikan. Prosesor di-upgrade itu yang harus diperhatikan apa? Satu, daya atau baterainya bagaimana. Dua, terkait dengan panas. Prosesor yang lebih baru itu punya kecenderungan lebih panas karena chipnya lebih banyak isinya, gitu kan. Nah, itu juga harus diperhitungkan dengan ruangan yang sama, apakah panasnya itu bisa diantisipasi dan diatasi. Ya. Kemudian juga kalau ganti hardware, entah itu modul kamera, entah itu RAM dan lain sebagainya, perlu juga diperhatikan apakah operating sistemnya cocok, sesuai. Karena operating sistemnya itu kan untuk smartphone kalian dibuat untuk smartphone itu, ya, tidak untuk yang lain. Nah ini, jadi itu perlu diperhatikan, bukan sekedar masalah biaya, ya, tapi juga kesesuaian dengan komponen yang sudah ada. Ibaratnya beginilah, kalau kalian akan beli, kalian sudah punya komputer di rumah, gitu ya, akan beli misalnya printer, kalian kan harus lihat printernya ini kompatibel tidak, cocok tidak dengan komputer kalian. Kalian ada kertasnya, ada ruangannya enggak di rumah, listriknya memadai atau tidak, begitu kan? Nah, sama juga dengan kalau kalian akan mengubah hardware di dalam suatu perangkat mobile, apalagi seperti smartphone yang ruangannya terbatas. Nah, kemudian menyangkut biaya, ada beberapa orang yang ya cukup banyak sih sebetulnya usul penggantian komponen dan biayanya, satu kecenderungannya terjadi biayanya itu nggak jelas berapa. Ya. Dua, kalaupun ada angkanya, itu tidak jelas sumbernya dari mana. Tahu-tahu ada angka 500.000, tahu-tahu ada angka 120.000. Ini sumbernya dari mana? Nah, ini menyebabkan jawaban-jawaban yang seperti itu tadi itu tidak mendapat nilai yang baik. Ada satu yang mendapat nilai cukup baik, saya ingat betul, adalah satu. Ini ya, mungkin punya di sini atau di kelas yang satunya saya agak lupa. Mahasiswa ini mengatakan layarnya itu kurang baik. Ya, dia mengatakan Gorilla Glass berapa saya lupa, gitu ya. Kurang baik di dalam atau di kurang tahan goresan atau bagaimana. Sehingga usulan dia adalah untuk memperbaiki itu ya dibelikan pelindung layar anti gores. Dan dia menyebutkan harga sumbernya. Nah, ini justru mendapat nilai yang cukup bagus. Kenapa? Realistis. Satu, dia memperhatikan kelemahan dari smartphone-nya, itu sudah pasti ya. Dua, dia mengusulkan satu solusi yang tidak mengubah konfigurasi asli dari smartphone tersebut. Mengubah pun sebetulnya tidak apa-apa, tapi perlu dipertimbangkan tadi yang saya katakan. Ya, dan dia juga menyebutkan sumber harganya. Nah, seperti itu. Ya, itu mendapat nilai yang cukup bagus. Ya. Oke, nah, jadi nanti untuk ke depan ini harus diingat. Apalagi nanti kalau Anda akan mengembangkan software sistem, itu harus diperhatikan. Apakah softwarenya itu kompatibel dengan lingkungan tempat kalian itu berada. Atau tempat software itu nanti akan digunakan. Ya. Dulu zaman tahun 2011, saya bekerja untuk pemerintah Australia, membantu Kementerian Dalam Negeri untuk membangun sistem yang menangani satu program di seluruh Indonesia. Nah, itu usulannya adalah pakai sistem berbasis web. Nah, tapi bagaimana sistem berbasis web itu bisa jalan kalau di pedalaman Kalimantan sinyal seluler saja tidak ada. Di pedalaman Papua listrik sulit. Nah, maka harus dipikirkan cara
atau sistem yang bisa mengcover daerah-daerah seperti itu, mengakomodasi keterbatasan yang ada di dalam lingkungan tempat sistem itu berada. Ya kalau idealnya ya semua berbasis web seperti cloud gitu beres gitu ya, tapi ternyata tidak bisa seperti itu. Ada banyak benturan. Kemudian ketika saya membantu LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sama. Pemerintah pusat ya, itu ingin menyatukan semua data pengadaan barang seluruh Indonesia di Jakarta. Ya nggak apa-apa, itu bagus. Tetapi udah ternyata terbentur apa? Regulasi. Data pengadaan itu milik pemerintah daerah, bukan milik pemerintah pusat. Karena ada otonomi daerah dan lain sebagainya. Dan itu menyebabkan kalau daerah tidak mau datanya dikonsolidasikan ya nggak bisa. Ya. Dan itu juga jadi masalah. LKPP itu setiap malam servernya mengambil data dari server-server milik pemerintah daerah. Tapi kalau servernya pemilik pemerintah daerah dimatikan kan nggak bisa diambil datanya. Dan LKPP tidak bisa memaksa itu. Ya. Itu. Jadi hal-hal seperti ini tuh keterkaitan apa yang kalian kembangkan dengan hal lain yang ada di dalam lingkungan itu perlu diperhatikan. Sebab di dalam konsep sistem, tiap komponen itu saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Kalau kalian mengganti satu komponen, itu akan berpengaruh terhadap komponen yang lain. Dan nanti pada gilirannya akan mempengaruhi komponen tersebut. Lihat misalnya, yang terjadi pada Galaxy Note 7 dulu. Galaxy Note 7 itu baterainya besar, tapi tidak dites secara komprehensif. Dampaknya bagaimana? Baterainya ketika dicas malah panas, terbakar, dan ada yang meledak. Nah, jadi hanya memasang baterai yang lebih besar itu tidak menyelesaikan masalah, malah justru dalam kasus Galaxy Note 7 menimbulkan masalah baru. Ya. Dan Galaxy Note 7 itu kemudian diperbaiki dan diluncurkan dengan nama Galaxy Note FE. Ya. Nah, Galaxy Note FE ini baterainya lebih kecil daripada Galaxy Note 7 yang asli. Kenapa ya? Karena ternyata memang baterai yang lebih kecil itu yang cocok, ya bukan baterai yang lebih besar. Nah, hal seperti ini yang perlu nanti diperhatikan. Oke, itu ya untuk ujian tengah semester. Dan semoga nanti kalau kalian menghadapi permasalahan yang sama, apa yang saya katakan hari ini dipikirkan bahwa apa yang kalian kerjakan itu berpengaruh terhadap yang lain. Dan yang lain berpengaruh terhadap kalian. Tidak ada yang kita itu yang bekerja di dalam vakum. Oke. Nah, berikutnya saya janji setelah ujian tengah semester akan ada tugas besar. Gitu ya. Nah, tugas besarnya itu adalah kelompok kalian membuat atau mengusulkan atau menyusun proposal untuk satu produk. Saya belum akan meminta kalian mengumpulkan sesuatu, tapi untuk minggu depan tiap kelompok harus mempersiapkan presentasi mengenai produk yang akan dikembangkan. Ya. Nah, presentasinya isinya apa? Nanti silahkan dicatat dan dikerjakan. Satu, deskripsi singkat produknya itu apa? Ya, itu pasti. Ya. Kalian harus menjelaskan produknya itu apa. Singkat saja, tidak usah panjang lebar. Dua, mengapa produk kalian itu perlu untuk dibuat atau pentingnya apa? Sebagai contoh ya, misalnya. Oh, ini contoh dulu di daerah KKN saya. Oh, ada sumber air, tapi sumber airnya itu jauh dari rumah penduduk, maka dibuatlah pipa untuk mengalirkan air dari sumber air tersebut ke dekat rumah penduduk. Misalnya seperti itu. Nah, jadi produknya apa? Pipa penyalur air. Itu diperlukan. Karena apa? Sumber airnya jauh dari rumah penduduk, dan penduduk perlu air. Nah, seperti itu. Itu contoh. Dan berikutnya, yang ketiga adalah target penggunanya siapa atau konsumennya siapa. Ya, contohnya misalnya kalau
buku pelajaran SD pasti itu targetnya adalah murid-murid SD. Ya. Tidak akan buku pelajaran SD itu ditawarkan pada kalian. Popok bayi, ya targetnya bayi. Itu pun bayi ada macam-macam kan. Ada yang usia 3 bulan, ada usia sampai 5 bulan, ada yang usia setahun, dan lain sebagainya. Jadi targetnya beda-beda. Susu formula juga demikian. Ada yang untuk di bawah 3 tahun, ada yang 3 sampai 5 tahun, dan seterusnya. Jadi target pasar kalian siapa? Nantinya produk yang akan kalian jual itu untuk siapa? Nah, tentunya di sini diharapkan produknya itu yang terkait dengan disiplin ilmu kalian, yaitu sistem informasi. Ya. Tapi ini tidak terbatas pada sistem atau aplikasi, boleh juga dalam bentuk produk nyata, barang gitu ya, atau jasa. Ya, jadi boleh barang, boleh jasa, boleh aplikasi. Terserah kalian. Nah, silakan nanti tiap kelompok menyiapkan presentasi yang mendeskripsikan 3 hal tersebut. Produknya apa, mengapa itu diperlukan, dan siapa target konsumennya. Sampai di sini ada pertanyaan mengenai tugas? Sebelum kita lanjutkan. Saya nggak tahu kalian dulu dididik bagaimana oleh orang tua kalian, tetapi kalau saya dulu dan saya mendidik anak saya itu, kalau ada orang yang lebih tua itu bertanya, ya dijawab, tidak diam saja. Itu sopan santun. Dan kalau kalian ditanya orang yang lebih tua seperti saya, itu diam saja, itu namanya kurang ajar. Jadi sekali lagi saya bertanya, apakah ada yang perlu diklarifikasi, ada yang perlu ditanyakan, atau sudah jelas dengan tugas ini tadi? Saya mau bertanya, Pak. Oke, silahkan. Minggu depan dipresentasikan ya, Pak? Ya, betul. Dalam bentuk PPT dan slide-nya ada batasan atau bebas? Tidak ada batasan. Mau pakai PowerPoint boleh, mau pakai apapun boleh. Yang penting dipresentasikan. Nah, tidak ada batasan. Hanya saja batasannya ya kira-kira waktulah. Ya, jangan terlalu lama. Saya tidak akan memberikan berapa menit, tapi ya jangan terlalu lama. Cukup untuk mempresentasikan 3 hal tersebut. Gitu, Mas. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ada pertanyaan lain? Saya ingin bertanya dulu, Pak. Ini Ya. apabila minggu depan itu kan kita ngajukan ide di minggu depan dan ternyata sudah berjalan beberapa minggu ini merasa bahwa ide itu kurang cocok misalnya. Apakah itu bisa dilakukan pergantian atau bagaimana? Maksudnya kok pergantian gimana? Kan belum idenya belum disampaikan, toh? Misalnya minggu depan kan sudah ada idenya, Pak. Oh, nanti dalam perjalanannya nggak cocok gitu? Oh ya, Pak. Ya, untuk kali ini cocok tidak cocok harus dikerjakan. Makanya pilih yang cocok. Menangkap? Ya, baik. Berarti yang minggu depan itu udah fix, tidak boleh dirubah lagi kan? Ya, betul. Betul sekali. Terima kasih. Yuk. Oke, yang lain? Adakah yang mau ditanyakan? Oke, sudah. Kalau begitu kita mulai saja topik perkuliahan kita hari ini. Ya, saya share screen dulu. Nah, topik kita itu minggu ini adalah evaluasi proyek sistem informasi. Nah,
Kalau Anda ingat, di awal perkuliahan dulu saya pernah menyampaikan apa yang disebut ilmu ekonomi, definisinya apa. Jadi, dan definisi berlaku untuk semua tingkatan, baik individu, keluarga, kelompok, organisasi, masyarakat, dan pemerintahan. Masih ingat ya, contoh saya dulu ada gun and butter, ya, makanan atau senjata. Negara itu tidak bisa memaksimalkan kedua-duanya, harus milih. Memaksimalkan senjata kurang makan, memaksimalkan makan kurang senjata. Maka biasanya adalah keseimbangan di antaranya. Nah, di dalam setiap organisasi bisnis, perusahaan, keterbatasan sumber daya ini juga ada. Dan kebutuhan perusahaan itu juga tidak terbatas, sama persis seperti kebutuhan manusia. Perusahaan mungkin pengen mengembangkan produk baru. Perusahaan mungkin pengen membuat kantor atau gedung baru. Perusahaan mungkin ingin ekspansi ke daerah lain atau pasar lain. Perusahaan mungkin ingin nambah karyawan. Perusahaan mungkin pengen beli mesin baru dan seterusnya. Nah, tapi sumber daya untuk itu terbatas. Dana terbatas. Orang-orang yang bisa menangani juga terbatas. Waktu juga terbatas. Maka tidak bisa semua keinginan ataupun juga kebutuhan perusahaan itu dipenuhi pada satu saat yang sama. Maka harus ada pemilihan. Demikian pula dengan sistem informasi. Baik sistem informasi yang akan dipakai sendiri untuk perusahaan, untuk internal, maupun sistem informasi sebagai satu produk untuk dijual. Ya, ini tidak bisa semuanya itu muncul dan dijalankan. Kalau Anda lihat ya, sistem yang berlaku di Google adalah Google itu memberikan waktu sekitar 20% jam kerja karyawannya boleh untuk mengembangkan ide-ide baru, proyek yang menurut mereka pribadi itu penting dan layak untuk dikerjakan. Namun, tidak semua itu kemudian muncul menjadi produk yang dijual Google secara komersial. Ya. Ada prosesnya. Dari ide seorang karyawan Google dikembangkan, itu dievaluasi, diuji, dikaji, dan kalau itu memang layak secara komersial, itu akan dikomersialkan. Anda sudah bisa melihat. Yang dikomersialkan pun belum tentu sukses. Ya. Anda bisa melihat ada Google Wave, nggak tahu itu untuk apa dulu. Ada Google Plus yang dulu dimaksudkan untuk bersaing dengan Facebook, tapi kemudian gagal dan kemudian akhirnya direduksi hanya menjadi single sign on dan kemudian akhirnya hilang sampai sekarang. Tapi ada juga produk Google yang sukses seperti sistem iklannya Google, Gmail, Google Office, ya, Google Docs, Google Cloud, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana kita mengevaluasi proyek sistem informasi, baik itu untuk dipakai sendiri maupun nanti itu untuk dijual dan dikomersialkan, ya, dari berbagai sudut pandang. Ya, makanya disebut evaluasi proyek. Dan ini berlaku secara umum, semua proyek itu seperti itu. Misalnya kalau proyek pembangunan jalan tol, misalnya, itu juga dikaji. Dikajinya itu bukan hanya dari biayanya berapa, tapi juga dampaknya terhadap lingkungan, merusak alam atau tidak. Apakah itu nanti akan mengganggu cagar budaya atau tidak? Apakah itu akan mengganggu masyarakat atau tidak? Oke, ini saya beri contoh. Dulu ketika tahun 80-an mungkin ya, Anda belum lahir, saya masih kecil, Universitas Indonesia itu membangun kampus di daerah Depok, Jawa Barat. Dan kemudian mereka memindahkan kampus utamanya dari Salemba di Jakarta Pusat ke Depok di Jawa Barat. Kemudian pemerintah membangun jalan yang menghubungkan Depok dengan Jakarta. Ya.
Itu antara lain ada Jalan Margonda di Depok, dan juga ada Jalan Lenteng Agung di Jakarta Selatan. Itu nyambung sampai ke Jakarta. Nah, tadinya itu adalah area itu dibangun KRL ya, di tengah itu ada rel KRL, kemudian di kiri dan kanan KRL itu ada jalan satu arah. Yang satu ke arah Depok, yang satu ke arah Jakarta. Oke. Jalannya besar, bagus. Di awal-awal jalan itu beroperasi banyak terjadi kecelakaan. Kecelakaannya apa? Orang ditabrak kendaraan bermotor. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Sederhana. Karena aslinya daerah itu tuh tadinya adalah jalan desa. Jalannya kecil dan itu orang desa ya di situ. Orang desa itu bagaimana? Karena lalu lintasnya sepi, jalannya kecil, kendaraan bermotor yang lewat cenderung lambat. Mereka kalau nyebrang saja, nggak usah lihat kanan kiri. Tapi begitu jalannya menjadi besar, banyak kendaraan bermotor lewat dengan kecepatan tinggi, orang nyebrangnya masih sama. Nggak lihat kanan kiri, nyebrang, mendadak gitu ya, tahu-tahu ya ketabrak. Nah, ini adalah contoh bagaimana satu jalan raya dibangun dengan tidak memperhatikan aspek kemasyarakatan di situ. Sederhana. Oke, kita lihat nanti ya. Nah, jadi semua proyek ini, maaf dalam bahasa Inggris ya, itu intinya itu adalah kita harus pertama membuat perencanaan dulu. Jadi evaluasi sistem informasi ini adalah bagian dari, evaluasi proyek sistem informasi ini adalah bagian dari perencanaan. Semua usaha, semua bisnis itu pasti membuat rencana. Dan rencana itu ada jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Ya. Jangka panjang itu biasanya lebih bersifat abstrak. Ya. Dan ini berlaku untuk semua pengusaha mikro, kecil, menengah, besar itu melakukan. Hanya saja tidak semuanya itu dituangkan dalam bentuk yang formal. Mungkin kalau pengusaha kecil warung itu punya, wah nanti moga-moga kita bisa menambah warungnya itu menjadi lebih besar. Semoga nanti bisa tambah jenis barang dagangannya. Itu adalah rencana jangka panjang. Wah nanti pengen warung saya itu saya kembangkan menjadi minimarket seperti yang Mart itu rencana. Meskipun tidak dituangkan dalam bentuk formal, tidak dalam bentuk tertulis. Nah, tapi kalau perusahaan besar, bahkan seperti Atma Jaya pun sebagai organisasi besar ya punya rencana jangka panjang. Setahun ke depan ngapain, 5 tahun ke depan ngapain, dan seterusnya. Ya. Ini. Nah, di dalam rencana ini nanti adalah harus ada, bukan itulah proyek-proyek sistem informasi itu dievaluasi. Kalau sistemnya itu akan dipakai sendiri ya dievaluasi. Kalau sistemnya itu akan dijual itu juga dievaluasi. Jualan pun juga harus kita berpikir, jangan sampai barang yang baru atau produk baru yang kita luncurkan itu akan mematikan produk yang lain. Ini kalau Anda masih ingat, kita pernah membahas ini dalam versioning juga ya. Jadi kalau misalnya mengeluarkan produk yang gratisan gitu ya, itu apakah nanti tidak mematikan produk yang berbayar? Antivirus gratisan apakah tidak akan mematikan antivirus yang berbayar misalnya. Nah ini harus ada perbedaannya. Sebab kalau tidak berbeda orang cenderung akan memilih yang lebih murah. Itu contoh kalau produk. Dan harus dipastikan bahwa kalau misalnya sistem itu dipakai sendiri itu kompatibel. Ini tadi yang di awal kuliah ketika membahas ujian tengah semester ini yang saya sampaikan. Oke. Ya. Nah dengan perencanaan ini maka semua sistem informasi yang dikembangkan itu akan konsisten dengan strategi perusahaan. Contoh, Microsoft itu dia fokusnya pada apa? Korporasi, perusahaan. Maka produk-produknya mengarah ke sana. Macintosh, Apple itu lebih condong kepada gaya hidup, lifestyle, maka produknya mengarah ke sana. Itu seterusnya.
Lalu efisien. Efisien artinya apa? Karena kita membuat perencanaan, kita bisa tahu berapa sumber daya yang kita miliki dan berapa yang dibutuhkan untuk mewujudkan rencana-rencana tadi, sehingga bisa dialokasikan dengan efisien. Ya. Kita juga bisa menurunkan biaya, dan rencana itu bukan berarti kaku, tidak bisa berubah. Bisa, justru dengan rencana itu kalau ada perubahan, kita tahu mana yang harus diubah, mana yang harus disesuaikan. Ya. Skip saja itu ya. Nah, itu biasanya berisi analisa biaya manfaat, ya, kemudian kebutuhan sumber daya, SDM-nya berapa, kebutuhan hardware-nya apa, software-nya apa, maupun dana yang dibutuhkan berapa. Lalu juga ada jadwalnya, kapan. Ya. Nah, kemudian dari tiap usulan pengembangan sistem informasi itu harus dilakukan yang namanya studi kelayakan atau feasibility study. Atau sering juga dikenal dengan nama business case. Ya. Business case ini untuk memastikan bahwa usulan proyeknya itu memang layak. Maka tadi disebut sebagai studi kelayakan. Ya. Nah, ini melibatkan banyak orang, pihak manajemen, orang-orang keuangan, orang sistem sendiri maupun pengguna. Ya. Hasil dari studi kelayakan ini nanti ada 3. 1, usulannya dinilai tidak layak, maka dihentikan. Dah, cukup. Nggak perlu diteruskan dan tidak perlu diperbincangkan lagi. Buang. 2, hasilnya dianggap layak. Oke, usulan ini layak, maka dijadwalkan untuk dieksekusi. Sumber daya yang dibutuhkan dialokasikan, rencananya dibuat menjadi lebih terperinci dan dijadwalkan dan seterusnya. 3, boleh diteruskan, layak, tetapi harus ada hal-hal tertentu yang diubah atau disesuaikan. Misalnya, ini layak tapi tidak sekarang, ini baru bisa tahun depan. Misal, oh ini layak, misalnya ya. Tadi yang saya ceritakan, membangun sistem untuk Kementerian Dalam Negeri berbasis web, oh layak. Kalau daerahnya punya koneksi internet. Nah, kalau daerahnya tidak ada koneksi internet bagaimana? Nah, maka untuk daerah-daerah yang tidak ada atau koneksi internetnya kurang bagus, itu dibuat sistem yang kedua. Jadi kemudian ada 2 sistem, online dan offline. Yang online itu berbasis web, yang offline itu berbasis desktop. Atau ya diinstal di laptop gitu ya, dan bisa dibawa-bawa. Jadi itu ya, layak, tapi harus ada hal-hal yang diubah. Ya. Nah, aspek kelayakan itu apa saja? Ada 5. 1, aspek kelayakan, secara teknis. Teknologinya ada atau tidak? Ya. Kalau satu sistem itu membutuhkan koneksi 5G misalnya, di Indonesia ya nggak layak. Kenapa? Di Indonesia nggak ada yang koneksi 5G. Ya kan? Kemudian kalau satu sistem itu membutuhkan superkomputer, wah di Indonesia nggak bisa, itu nggak layak, tidak ada superkomputer di Indonesia. Ini. Jadi apakah teknologinya ada atau tidak? Kadang ada pun nanti akan kembali ke yang bawah nanti. Kita bisa beli atau enggak gitu ya. Terjangkau atau tidak. 2, kelayakan operasional. Bisa enggak sistem atau aplikasi yang akan kita kembangkan itu dioperasikan oleh target user kita. Maka tadi saya sampaikan di dalam tugas itu Anda harus menyampaikan target pasar kalian siapa, target konsumen atau target usernya siapa.
Ya. Sebab kalau tidak bisa dioperasikan ya sama saja. Ya. Dan ini dulu ketika untuk membuat sistem untuk Kementerian Dalam Negeri itu menjadi pertanyaan besar. Gitu kan. Lalu ketika dilakukan survei, ternyata dari banyak user yang menggunakan sistem yang lama, itu mereka sudah sangat akrab dengan Facebook. Maka kemudian cara Facebook itu beroperasi itu yang diadaptasi. Kalau mereka bisa mengoperasikan Facebook, mereka bisa mengoperasikan sistem ini. Nah, caranya seperti itu. 3, kemudian kelayakan secara hukum atau legalitas. Ya. Apakah ada peraturan, perundang-undangan, atau juga kontrak yang dilanggar. Contoh sederhana, kalau kalian buat aplikasi untuk menghitung pajak penghasilan. Apakah tarif pajaknya sudah sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perpajakan? Kalau tidak, berarti tidak layak secara hukum. Apakah cara perhitungan pajaknya sudah sesuai dengan aturan dari Direktorat Jenderal Perpajakan? Kalau belum, ya berarti tidak layak secara hukum. Itu contoh. Ya. Contoh yang lain misalnya dulu hampir dilakukan oleh Citibank Asia Pasifik. Citibank Asia Pasifik itu bermaksud untuk mengkonsolidasikan data dari semua cabang Citibank di Asia Pasifik ke 2 data center. Satu di Hong Kong, satu di Singapura. Tapi ketika itu akan dijalankan di Indonesia, itu terbentur undang-undang. Undang-undang perbankan di Indonesia melarang data nasabah bank di Indonesia dibawa keluar dari wilayah hukum Republik Indonesia. Jadinya kalau data Citibank Indonesia itu dipindah ke Hong Kong atau Singapura, nggak boleh. Itu melanggar undang-undang. Maka tidak layak secara hukum. Itu. Dan yang keempat itu adalah layak secara jadwal. Diusulkan misalnya selesai 8 bulan. Nah, ini bisa nggak benar-benar selesai 8 bulan? Kalau di Indonesia, ini penjadwalan ini sering sekali menjadi masalah gitu ya. Karena apa? Satu, banyak hari libur. Kemudian juga banyak hal-hal yang bisa mempengaruhi ketepatan waktu. Maka kalau di Indonesia itu membuat jadwal ini fleksibilitasnya harus lebih tinggi dan spare waktunya juga harus lebih longgar. Ya. Contoh yang lain ya di Bali misalnya. Di Bali itu tiap pura itu punya jadwal perayaan sendiri. Dan kalau pura itu sedang melakukan ritual keagamaan atau perayaan tertentu, ya para anggota pura itu libur kerja dan ikut di dalam perayaan tersebut. Masalahnya mereka harus libur kerja itu, sehingga nanti kalau Anda punya usaha di Bali dan karyawannya orang Bali yang Hindu gitu ya, bisa jadi mereka gantian liburnya. Hari ini si A libur, hari besok si B libur, dan ya itu realitanya di Bali seperti itu. Kita juga nggak bisa melarang kok itu mereka merayakan atau beribadah gitu ya. Itu hak asasi mereka. Namun juga tidak dipungkiri itu mengganggu bisnisnya. Maka kalau kasus seperti di Bali, ya Anda harus pintar-pintar di dalam buat penjadwalan. Ya. Ini. Dan terakhir yang paling sering dibahas itu adalah kelayakan secara ekonomis. Kelayakan secara ekonomis itu sederhana. Apakah manfaat dari sistem tersebut lebih besar dari biayanya? Kalau jawabannya ya, layak. Kalau tidak layak. Sederhana. Ya, nah, nanti kita akan membahas lebih banyak kelayakan secara ekonomis ini. Ya. Kelayakan ekonomis ini yang paling sering dibahas ya, dan paling banyak tekniknya. Nah, jadi nanti di sini akan melihat ke biayanya berapa, manfaatnya apa. Ya. Ya, biaya yang sering dilihat itu apa? Biaya pembelian, biaya operasional, dan biaya-biaya lain. Nanti kita lihat ya.
Yang jadi masalah itu adalah apa? Oke. Ya. Itu manfaat. Manfaat itu sering sekali tidak berwujud. Nomor satu itu kalau manfaat penghematan biaya. Wah, ini jelas ini berwujud. Ya, bisa dihitung dengan mudah. Oh, dengan sistem yang ini user bisa menghemat waktu. Tadinya prosesnya 20 menit, sekarang dengan software baru prosesnya hanya 2 menit. Wah, ada penghematan waktu 18 menit. Bisa dihitung, bisa dikalkulasikan berapa penghematannya. Ya. Tapi ini yang tiga berikutnya ini tidak berwujud. Meningkatkan pelayanan pada konsumen. Ya. Meningkatkan kepuasan kerja, meningkatkan atau memperbaiki pengendalian manajemen. Tidak ada yang membantah tiga hal yang berikutnya ini ya, manfaat tiga ini tidak ada yang membantah, ini berguna. Dan itu memang benar-benar sesuatu hal yang dicari. Moral pegawai itu harus bagus, kalau enggak nanti pada keluar. Kepuasan kerja, kepuasan pelanggan itu penting. Tapi masalahnya tiga hal itu sesuatu yang tidak berwujud, dan karena tidak berwujud sulit untuk dikuantifikasi, dan sulit dikuantifikasi artinya kita sulit untuk memperhitungkan berapa rupiah besarannya. Kepuasan pelanggan itu penting, tidak ada yang membantah, teori manapun mengatakan penting, tapi itu berapa rupiah? Sulit sekali. Padahal kalau yang namanya biaya, Anda bisa melihat di sini, biaya itu jelas, mudah dikuantifikasi. Beli peralatan, harganya jelas. Ya. Beli software, harganya juga jelas, lisensinya berapa, jelas sekali. Per tahun sudah bisa kelihatan, per user bahkan mungkin per bulan juga bisa kelihatan. Biaya SDM itu juga jelas, gaji, tunjangan, asuransi, nanti rekrutmen, pelatihan, kalau dia harus dipindahkan ke daerah lain juga ada biaya, itu jelas. Mempersiapkan lokasi itu juga jelas, ya. Buat gedung, nyewa gedung, nanti listrik dan lain sebagainya jelas. Biaya instalasi dan konversi itu juga jelas bisa dihitung. Supplies, kertas, toner, bisa. Overhead itu biaya listrik dan lain sebagainya. Financial charges misalnya biaya sewa, pajak, ya, pungutan ini dan itu jelas. Nah, jadi kelihatan gitu ya. Biayanya itu mudah sekali dikuantifikasi dan dari awal sudah bisa. Yang jadi masalah adalah pada manfaat. Banyak manfaat itu yang tidak berwujud sehingga sulit dikuantifikasi dan sulit dirupiahkan. Nah, kemudian menyangkut biaya ini, biaya terbesar dari satu sistem itu adalah pada operatingnya, biaya operasionalnya, biaya untuk menggunakannya. 65-75% itu berada di sini biayanya. Ya. Nah, maka kalau menghitung biaya nanti, ini mungkin juga sudah pernah saya sampaikan, jangan hanya menghitung harga beli, tapi harus diperhatikan biaya selama membeli, memiliki, dan menggunakan. Ya. Saya berikan contoh deh. Ya, dulu ada satu perusahaan taksi di Jogja itu beli mobil Korea. Mobil Korea itu memang murah, ya, sedan murah. Gitu. Lalu setelah beberapa tahun perusahaan taksi ini ganti armada. Kali ini tidak mobil Korea lagi, tapi mobil Jepang yang per unitnya lebih mahal daripada mobil Korea. Ketika saya naik taksi itu, saya tanya pada pengemudinya, "Loh Pak, kok sekarang pakai mobil Jepang, kok tidak mobil Korea lagi?" Gitu. Sopirnya mengatakan, "Iya Pak, mobil Jepang ini meskipun harganya lebih mahal, harga beli ya,
Tapi setahun pertama itu nggak perlu keluar biaya lain kecuali servis rutin. Sesuai dengan rekomendasi pabrik atau sesuai buku servis itu. Nah, kalau servis itu dilakukan aman. Ya. Mobil Korea dulu itu 3 bulan aja sudah harus ganti spare part, rontok spare partnya. Padahal penggantian itu di luar jadwal servis rutin. Nah, jadi ini yang menyebabkan biaya operasional mobil Korea itu lebih besar daripada mobil Jepang. Ya, kalau semua biaya total, biaya pembelian maupun biaya operasional, mobil Jepang lebih murah daripada mobil Korea. Ya. Dan ini juga berlaku untuk banyak hal. Ya. Barang berkualitas itu biasanya memang harganya akan lebih mahal, tetapi kalau di total jadi lebih murah. Contoh yang lain ya, dulu pernah ada yang hitung ketika zaman BBM bersubsidi itu masih umum digunakan. Jadi zaman pemerintahan Pak SBY ya, Presiden kita Pak SBY. Dia ngitung, dia pakai motor, dihitung kalau pakai premium dan Pertamax sama Pertamax Plus waktu itu. Ya. Kalau pakai premium itu per kilometer biayanya Rp2.000. Caranya adalah dia ngisi bensin, dipakai sampai habis, ngisi lagi. Gitu ya. Kemudian dia hitung berapa rupiah yang dia keluarkan dibagi berapa kilometer yang jarak tempuhnya. Ya, dia menghitung kalau pakai premium itu meskipun harganya murah, tapi per kilometernya Rp2.000. Sedangkan kalau dia pakai Pertamax itu per kilometernya hanya Rp1.500, lebih murah Rp500. Kok bisa? Ya karena premium itu oktannya 88, Pertamax 92. Jadi kalau pakai Pertamax, gasnya kecil saja dia sudah lari kencang. Tapi kalau pakai premium, gasnya pol baru bisa lari kencang. Sehingga kalau pakai premium itu konsumsi bahan bakarnya lebih boros untuk mencapai kecepatan yang sama. Nah, ini juga jadi contoh kasus. Premium itu ketika beli memang lebih murah, tapi ketika digunakan dia jadi lebih mahal. Ya, Rp2.000 per kilometer. Waktu itu ya, kalau yang pertama itu Rp1.500 per kilometer. Oke. Nah, ada banyak cara untuk menghitung kelayakan secara ekonomi ini. Ya, ada payback period. Ya. Dan itu menghitung penghematan dari satu sistem itu akan nutup biayanya dalam berapa tahun. Jadi misalnya biaya proyeknya itu 1 miliar, penghematannya 250 juta, maka 1 miliarnya kan bisa ditutup dalam 4 tahun. 1 miliar dibagi 250 juta. Semakin pendek payback-nya, itu semakin baik. Maka kalau ada alternatif beberapa proyek, dilihat payback-nya berapa lama. Oh, yang A itu 3 tahun, yang B 2,5 tahun, yang C 2 tahun, maka yang dipilih yang C. Dan ini juga berlaku untuk aplikasi yang dijual. Jadi berapa biaya untuk mengembangkan aplikasi itu? 1 miliar. Dijual kira-kira berapa lama balik modal, yaitu payback periodnya. Oh, 2 tahun balik modal. Oh, 4 tahun balik modal. Seperti itu. Ya. Biayanya payback ini sederhana. Ya. Masalahnya apa? Ini tidak memperhatikan nilai waktu uang. Kalau Anda ingat tadi penjelasan saya, oh proyeknya 1 miliar, penghematannya 250 juta. Tapi 250 juta tahun ini dan 250 juta tahun depan, seperti yang Anda tahu, itu beda nilainya. Demikian juga 250 juta 4 tahun lagi itu beda nilainya. Gitu ya. Ini. Nah ini cara menghitung payback period. Ya. Nah ini contoh ya. Anda tidak akan saya tuntut bisa untuk melakukan perhitungan ini, hanya sekedar Anda tahu saja. Ya, nanti kalau butuh seperti ini minta orang akuntansi atau keuangan hitung. Ya. Ini payback satu proyek sistem informasi itu 600 juta, umurnya 5 tahun. Nah, syaratnya supaya dia layak itu adalah paybacknya 2 tahun saja.
bunga 12 per tahun dan arus kasnya itu. Arus kas itu artinya uang masuk gitu ya. Nah, kalau dihitung jadi seperti ini. Ya. Maka payback-nya adalah berapa? Payback-nya itu 2 tahun 2 tahun 3 bulan. Tidak layak. Karena apa? Maksimal harusnya hanya 2 tahun. Gitu ya. Dan ada net present value. Nah, ini menggunakan yang nilai waktu uang yang dulu saya pernah ajarkan pada Anda. Ya, jadi itu present value, net present value itu rumusnya. Ini contohnya ya. Pinjaman 100 juta, ada 3 pilihan investasi, deposito, rumah dan sebagainya. Mana yang paling layak? Yang paling layak. Mana yang paling layak? Oh, rumah, ternyata beli rumah. Tingkat pengembaliannya ini. Dan kalau pakai deposito hanya ini. Oke. Nah, tapi di dalam ilmu investasi atau kalau kalian ikut pasar saham gitu ya, pasar modal, bermain jual beli saham, itu ada satu pepatah. High risk, high return. Jadi kalau hasilnya lebih besar, risikonya juga lebih besar. Deposito itu memang hanya 3,85 juta ini setahun. Tapi itu kalian diam saja, duduk manis, uangnya datang sendiri. Ya tidak besar. Tapi. Sedangkan kalau itu jadi rumah, itu kalian harus usaha untuk menjual rumah tersebut. Ya kalau langsung laku. Kalau tidak, atau misalnya tiba-tiba rumahnya, tanahnya ambrol, gitu, rumahnya runtuh, gitu, nggak bisa dijual, rugi. Nah, seperti itu. Jadi tingkat hasilnya semakin tinggi, risikonya juga semakin tinggi. Kemudian ada IRR, ya, ini rumusnya, ya, sama. Nih, kalau bunganya sekian, ini, ya, maka IRR-nya itu kira-kira 10,18%. Tapi IRR itu dengan, oke. Itu dulu untuk pembahasan mengenai evaluasi proyek sistem informasi. Nah, intinya adalah setiap usulan proyek, baik itu dipakai sendiri atau dijual, Anda harus bisa menilai kelayakannya. Maka sebetulnya tugas Anda berikutnya itu adalah mencoba melihat kelayakannya bagaimana. Dan bukan berarti kalau pada awal dinilai tidak layak, tadi ya, itu lalu berarti, wah sudah, ya, tadi siapa yang tanya, kalau ternyata nggak cocok gimana Pak? Mas Calvin tadi ya Yohanes Calvin tadi yang bertanya, kalau nggak cocok gimana? Wah ya, kalau nggak cocok, ya jangan diganti proyeknya, tapi coba dilihat, apa faktor yang menyebabkan itu tidak layak? Apakah misalnya ya kalian mentargetkan sistem untuk remaja, tapi ternyata remaja nggak suka, nggak layak gitu ya. Oh berarti mungkin untuk orang lain bisa nggak ini layak? Ya. Ya terkadang ada satu teknologi, ya bukan itu, produk itu yang ketika dibuat itu ternyata tidak sama dengan pemakaiannya. Jadi pada prakteknya ternyata dipakai tidak sama seperti yang dimaksudkan oleh pembuat. Coba. Ada yang di sini yang pernah, ada yang di sini tahu barang namanya baking soda. Baking soda itu biasanya digunakan untuk masak. Ya. Baking soda itu membuat roti atau kue menjadi kenyal. Tapi baking soda itu juga punya punya manfaat lain, yaitu untuk membersihkan peralatan dapur, misalnya membersihkan itu apa, WC, kloset, itu bisa. Baking soda juga bisa untuk menghilangkan bau tidak enak di lemari es. Jadi kalau ada bau tidak enak, masukkan saja baking soda di dalam satu wadah, taruh saja di kulkas, nanti baunya hilang. Nah ini contoh. Contoh yang lain,
Ini juga sering eh, teman saya itu sering untuk membersihkan kloset WC itu dia pakai minuman bersoda. Jadi minuman bersoda itu ditaruh di tangki itu ya, didiamkan kemudian digelontorkan ke tangki, bersih. Katanya juga minuman bersoda itu bisa digunakan untuk membersihkan velg mobil. Sama. Nah, ini agak menyimpang dikit, tapi kemudian itu jadi cerita lucu gitu kan. Karena apa? Kemudian pada suatu saat si tenaga penjualan minuman bersoda ini ditanya oleh konsumen ketika dalam satu acara gitu. Kok bisa kami ini disuruh minum minuman bersoda, padahal minuman bersoda itu bisa digunakan untuk membersihkan velg atau membersihkan kloset. Gitu. Nah, untungnya si sales minuman ini sabar dan cerdas. Gitu. Kalau Anda itu sebagai sales, Anda harus punya kesabaran tingkat tinggi. Gitu. Dia mengatakan, ya betul Pak, itu memang bisa digunakan untuk membersihkan velg, kloset. Tapi bukan berarti tidak layak minum, karena apa? Jeruk nipis pun itu juga digunakan untuk membersihkan karat. Tapi tidak ada orang yang meributkan masalah jeruk nipis tidak boleh untuk minum. Malah banyak resep herbal itu yang bahannya adalah jeruk nipis. Ya enggak? Kalian mungkin belum tahu ya, tetapi ayah saya itu dulu punya pusaka keris gitu ya. Dan setiap setelah bulan Suro itu di Penanggalan Jawa itu kerisnya harus dibersihkan. Nah, tukang membersihkan kerisnya itu selalu bawa jeruk nipis, dan jeruk nipisnya dipotong-potong dan itu digunakan untuk membersihkan karat pada keris. Karatnya rontok. Ya, jadi kalau kalian bayangkan asam pada jeruk nipis itu bisa merontokkan karat. Apa bedanya dengan tadi membersihkan velg mobil gitu ya? itu selingan sejenak. Nah, oke. Artinya apa? Ya, kembali ke poin saya tadi. Ya, kalau tidak layak dilihat, tidak layak, yang menyebabkan tidak layak itu apa? Dan apakah itu bisa diperbaiki? Tidak layaknya sekarang, tapi tahun depan mungkin layak ya, berarti nunggu tahun depan. Tidak layaknya karena tidak ada SDM. Oh ya, mungkin perlu rekrut SDM baru. Duitnya ada atau tidak? Ini masalah itu. Oh, tidak layak karena apa? Pelanggar aturan. Ya, kalau seperti itu ada dua hal yang bisa dilakukan. Satu, sistemnya diubah supaya tidak melanggar aturan. Atau dua, aturannya yang dirubah. Bisa nggak mengubah aturan? Bisa. Itu yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dulu Direktorat Jenderal Pajak itu ingin mengejar wajib pajak yang nakal, yang tidak bayar pajak itu. Mereka ingin lihat rekening banknya. Tapi itu tidak boleh, karena apa? Ada undang-undang kerahasiaan. Nah, kemudian Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan, melobi DPR, dan kemudian keluar undang-undang yang memungkinkan Dirjen Pajak untuk melihat rekening bank. Nah, jadi kalau secara legal tidak layak, ada dua pilihan. Sistemnya diubah supaya layak, atau aturannya yang diubah supaya apa yang akan dilakukan menjadi legal. Jangan sekali-sekali melanggar aturan. Kalau kalian tidak suka pada satu aturan, itu ada dua pilihan. Satu, patuhi aturan. Dua, ya aturannya dirubah, tapi jangan melanggar aturan. Ya. Karena kalau semua melanggar aturan, nanti jadinya anarkis. Kalau tidak layak secara teknologi, bagaimana? Ya mungkin harus kita lihat, kita kaji, apakah memang butuh teknologi itu, atau apakah itu bisa diganti dengan yang lain. Oh, saya butuh komputer ini karena supaya cepat. Oke, bagaimana kalau tidak terlalu cepat? Kalau pakai komputer ini 5 detik selesai. Oke, bagaimana kalau misalnya tidak usah 5 detik, tapi mungkin 1 menit pun nggak masalah. Ya, berarti kan ada kemungkinan teknologinya menjadi bisa layak. Itu, ya. Jadi
di dalam kalian nanti itu kalau sudah lulus dan bekerja, tidak ada absolut sebetulnya. Ya, semua itu bisa fleksibel. Selama kalian mampu untuk fleksibel. Selama kalian mampu beradaptasi, beres. Tapi kalau tidak, ya susah. Ya. Oke. Sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan mengenai materi kita hari ini? Ada yang perlu diklarifikasi atau ada yang perlu dijelaskan lagi? Oke, kalau tidak, saya kira cukup sekian. Silahkan nanti kelompok berdiskusi untuk menentukan produknya apa dan dibuat presentasinya untuk minggu depan. Oke, sampai jumpa minggu depan.